memahamkan itu biar nggak taklid buta gimana caranya untuk generasi milenial, generasi alpha, dan mereka terus terusan dari lahir karena cepat dicekoi dengan hal-hal yang seperti ini butuh jawaban yang saklek atau jawaban yang apa namanya negosiatif yang ringan. yang ringan. Sing ringan sing saja bisa disampaikan kepada Oke. generasi lah. Hari ini kalau kita ngomong nanggone kesantrian ya. Santri jadi ora butuh yang jenenge tirakat poso 40 dino. Poso HP. Iya. Sedina kuwi padha karo ngene, wong poso harian. Mulai subuh tet sampai maghrib aja nyekel HP. Serasa poso peteng luwih gak usah wis. Poso HP ae. Itu akan bisa mempermudah mengembalikan jati diri dia sebagai orang yang asli darahnya. Siang mencoba HP saja, tidak megang ini. Itu akan bisa mengembalikan minimal 40% lah. Karena apa? Jam siang itu jam informasi yang sangat padat. Nah ini sederhana aja. Ini kan sesuatu yang sebenarnya tidak harus kita khususkan tiap detik loh. Karena kebutuhan sebenarnya kan alat komunikasi. Alat komunikasi itu sebenarnya dibutuhkan ketika kita butuh komunikasi. Tetapi hari ini kita melihat ini menjadi sebuah alat yang menguasai penggunanya. Guyon-guyon saya dengan teman-teman. Smartphone stupid woman, human. Smartphone stupid human. HP ini pinter banget, tapi penggunanya bodoh. Goblok nih wong. Kan tidak sempat berpikir dia. Tidak sempat mencerna. Informasi datang dia belum sempat melihat, sebelum sempat selesai membaca, hanya membaca judulnya saja, wis di-share. Padahal kalau kita ngomong di teknik informasi media, dibutuhkan judul yang bombastis, walaupun kadang-kadang judul itu tidak mewakili isi kan begitu. Sederhana saja. Ya kayak teknologi itu seakan-akan sudah menjadi madhab sendiri kalau jadi nabi baru. Nah, kalau tidak dikatakan nabi baru ya jadi madhab sendiri lah dia. Madhab itu kan banyak pengikutnya. Jadi apa yang disampaikan yang ada di HP bisa di-share kembali, disampaikan walau tidak secara online atau secara offline kan. Misalnya sambil jagongan, aku oleh informasi seperti ini di sini saja. Jadi kajian ilmune koyo santri sing modele poso ngempet ora nyekel HP seperti itu kan ya minimal mengurangi pengaruhnya, mengurangi madhab teknologi. Dan sebetulnya secara keilmuan dengan cara membaca atau mengurangi teknologi sekarang ini kan memang lebih mancep. Karena dilakukan ya dengan perilaku, dengan kebiasaan setiap hari. Misalkan satu pondok dia sudah stop tidak memakai teknologi, misalnya pondok tahfidz. Setiap hari yang dipegang kitab itu, yang dibaca itu terus. Perilakunya sesuai apa yang dia lihat di lingkungan itu sendiri. Dilakukan selama misalkan jenjang pendidikannya 6 tahun dan tidak mengenal dunia luar. Otomatis dia sudah keluar dari situ, sudah terbentuk dengan sendirinya. Nah, kecuali kalau misalkan di luar dibebaskan seperti zaman dulu waktu Covid itu kan sekolah pun wis bebas memegang setan kotak itu. Setan gepeng. Nah seperti itu. Otomatis kan kebiasaan wong dulu itu hanya berapa tahun? 2 tahun atau 1 tahun setengah. Itu sudah meriset semuanya yang ada di kultur budaya sekolah. Mulai dari dia bangun sampai tidur lagi. Kan jauh ini. Pengaruhnya luar biasa. Bayangkan dalam waktu 1,5 tahun, 2 tahun lah kalau 2 tahun. Ya kemarin itu. Anak dicekok HP 2 tahun saja.
mulai mengenal yang namanya alat sampai dengan hari itu anggaplah umur 9 tahun baru mengenal HP itu. 9 tahun digerus hanya dengan waktu 2 tahun. Singkat banget. Karena apa? Ketika kita melihat handphone dengan koneksi internet yang seperti itu, informasi yang dia dapat dari orang tuanya, dari gurunya, itu tidak ada 1% daripada informasi yang didapat dari HP. Paling mudah kalau kita melihat satu link saja, satu channel atau link ya, kita buka, di situ ada berapa iklan. Kalau bahasa codingnya itu kan terhubung langsung loh. Begitu ini kebuka, dalam hitungan 3 detik tidak digeser, itu kan langsung terekam di store-nya ini. Sehingga ketika nanti kita buka lagi, link yang di situ akan terhubung langsung. Nah ini yang banyak orang tidak memahami itu, sehingga yang terjadi adalah terkonek. Nah punten saya ngomong dampak buruk ya. Dampak buruk dari 2 tahun ketika anak dipaksa belajar daring. Ya. Itu yang terjadi adalah pergaulan bebas meningkat enggak? Seks bebas meningkat enggak? Sing jelas. Nah, karena apa? Melihat istilahnya saya lupa istilahnya, ada model baru. Model kehidupan baru yang belum pernah anak-anak terima. Dan biasanya anak-anak itu cenderung penasaran. Pengen mencoba. Dulu waktu kita remaja ndelok film TV telenovela. Iki model anyar ini. Cara pacaran ini kayak gini. Bersurat-suratan. Kan begitu. Di zaman kita. Bersurat-suratan menarik. Kalau hari ini cara pacarannya adalah dengan bergandeng tangan dan berpelukan. Bahkan kalau kita mau sedikit jeli sedikit, konten-konten entah TikTok, entah Facebook dan sebagainya, justru yang terjadi adalah bagaimana kevulgaran itu diekspos. Yang saya beri contoh ya. Seolah-olah suami istri, ketika istrinya duduk begini, suami dengan santai memegang. Nah ini hari ini terjadi di gadget kita. Entah itu TikTok, entah Facebook, karena nguber konten, nguber yang namanya viewer, nguber yang namanya subscribe dan sebagainya. Melupakan batas-batas antara tabu dan tidak tabu. Karena yang dia cari adalah seberapa banyak viewernya. Iya. Jadi konten yang ada itu kan ya tidak mendidik. Ya kembali balik ning zamane masalah apa itu tadi habaib dengan model dakwahnya yang begitu ya. Sejak sholawatan, sejak konser, dengan minimnya keilmuan yang dia miliki, hanya didoktrin keluargane Kanjeng Nabi, anak turune Kanjeng Nabi atau zuriyahnya Kanjeng Nabi, ya seperti ini, lakunya seperti ini, kon ngurmati sak matine, seberapapun kalau dia ucapkan itu kayak semacam ada doktrin pembenaran. Bukan main-main, entek ora aku terima 1.000-2.000. Dan model kehidupan yang ditawarkan oleh mereka sangat bertolak belakang dengan kita enggak? Sehingga yang terjadi hari ini. Kaum pengikut itu, sing jenenge apa? Muhibin. Yang dicintai dan yang mencintai kan? Atau yang merasa dicintai dan merasa mencintai. Kayak ada kasta tertentu gitu. Ada Ngapunten, Kanjeng Nabi diturunkan untuk menghapus perbudakan. Yang terjadi hari ini apa? Budak baru. Muncul budak baru. Muhibin budak. Loh. Kita melihat HIP juragan. Betul. Loh. Coba kita kaji itu. Nabi Muhammad diturunkan. Salah satunya apa? Menghapus perbudakan. Betul. Memuliakan perempuan. Yang dulu diperbudak yang dan tidak punya harga. Dengan hadirnya kebudayaan baru ini terjadi apa? Apa yang dihapuskan Kanjeng Nabi muncul lagi enggak? Muncul lagi. 2 kasus ini aja.
perbudakan spiritual, perbudakan intelektual, perbudakan ekonomi. Hamba sahaya bentuk apa sih dipakani? Hari ini malah dipakani, dikeruk tok mean. Oh iya, dieksploitasi. Nah. Iya toh. Saya tadi kan baru baca juga statement kiainya yang lagi viral itu. Kayak istilah habaib, muhibbin, buya dan lain sebagainya itu hanya marketing saja kan. Jadi dia dilabeli sebagai habaib, marketing untuk menjadi apa ya? Mencari kesenangan kehidupannya masing-masing, ben sedikit stratanya naik menjadi kasta apa itu, kalau keagamaan namanya apa, Brahmana dengan fasilitas dari orang-orang di bawahnya, orang sudra-sudra itu seperti itu. Jadi ada semacam kayak marketingnya aja dengan dakwah ini serban, ini rambut, ini lah Ini arahnya terus dan akhirnya akan muncul suatu tren. ya. Orang akan Ya bisa jadi seperti itu. Mau jawaban yang vulgar, memang arahnya ke sana. Ya, arahnya ke sana. Jadi beragama itu yang memang harus seperti itu. Coba dipahami free will. Yang hari ini dirayakan gencar-gencaran. Ketika ngomong free will, agama ora penting. Kan begitu. Bahkan kalau kita melihat kemarin ada perdebatan bahwa Pancasila tidak bakal bisa tumbuh kembang di Indonesia kalau masih ada agama. Agama itu malah menjadi yang namanya racun. Nah, saya sempat mengkaji itu, menulis itu. Dan itu sempat diflorkan oleh seorang tokoh. Coba nanti di browsing aja. Kasus yang kemarin itu pesantrennya menyimpang. Betul kan? Ya kalau kita mengkaji tren terkait dengan bagaimana seolah-olah agama hari ini kehilangan ruh beragama. Tujuan agama itu apa? Membawa masyarakat, ya masyarakat, bukan ngomong negara ya, tapi masyarakat dengan agama yang sama kepada sebuah tatanan. Iku ben ora gomo iku goyah Rusak. Ben ora goyah makanya diturunkan agama. Agama itu iso diarani agama samawi maupun atau agama apa sih itu lali ya. Arti. Nah, itulah. Bumi. Agama itu iso dianggap ya tatanan aturan, iso dianggap undang-undang. Di dalam masyarakat kita enek jenis hukum adat. Hukum adat agama enggak sebenarnya. Agama juga loh. Agama juga. Untuk menata supaya tidak ada kekacauan. Maka diciptakan sebuah kesepakatan. Ben ora congkrah karo tanggane, ora oleh ngene. Ben ora muncul apa jenenge serik lan dengki, aja ndudoni sing mbok duweni luwe, kan begitu. Sampai ditoto bagaimana orang-orang kita dulu. Mbah-mbah iki, le kowe nek duwe barang luwe, aja mbok ketok-ketokne. Ben tanggamu ora iri, ben tanggamu ora muncul sing jenenge kepinginan nyolong, kan begitu. Ya. Ben kowe aman, aja ketok luwe. Dhuwur timbangane liyan. Nah, ini kan sebenarnya kan juga sebuah agama yang hari ini justru malah kita mengekspos kekayaan kita. Yang sewu tradisi tadi selawatan. Ya. Bagaimana banyaknya seorang kiai hari ini dipanggungkan menebar apa infak atau sedekah atau apa jenenge sampai dilempar-lempar nih. Oh iya. Ben ketok sugih diuncal-uncal nih. Mulai wis kiai liyane aku kudu iso kaya ngono. Bersaing dengan apa nih? Berlomba-lombalah untuk berbuat apa jenenge? Kebaikan. Fastabih. Kira-kira bener apik welek. Sedekah nang wong dengan cara dilempar. Oh iya, bahkan kalimatnya bersedekahlah seolah tangan kirimu tidak terlihat. Iya itu. Lah iki hari ini apa yang terjadi? Bukan hanya tangan kiri aja. Kaki tangannya orang lain juga tahu itu. Tren. Ya seperti macam itu. Sekarang kita lupa. Nah, ya. Tujuan awalnya untuk syiar,
karena kita pengen tenar, Mm-mm. sehingga tujuan syiarnya hilang. Hanya muncul pengen tenar saja. Ya, substansinya beragama hilang. Pengajian Mm-mm. dulu, pengajian ora penting santrinya akeh, ora penting jamaahnya akeh. Mm-mm. Yang penting ilmunya nyampe. Ya, Kan begitu. Bahkan kalau kita melihat seorang apa jenenge guru spiritual ngarani apa? Mursyid. Mursyid itu paling takut ketika santrinya banyak. Ya. Karena apa? Dia harus bertanggung jawab lahir batin kepada apa yang disampaikan kepada santrinya, kepada jamaahnya. Semakin banyak jamaah, berarti dia bertanggung jawab pada banyak orang ketika dia melakukan kesalahan. Ya. Yo lek jamaah omai podo, gampang ngomong ini. Lek jamaah kemudian tiba-tiba minggat aja, kok gak golek tekan ndi. Nah, hari ini nggak peduli itu. Live ngomong. Ya. Yang datang ewon, Hmm. sewante ngomong dia itu gak peduli bener salah. Yang penting kalimatnya bisa enak didengar dan menyenangkan. Oh. Nah, kata menyenangkan ini belum tentu bermuatan kebenaran. Kenapa? Biasanya menyenangkan ini lebih dekat kepada nafsu loh. Biasanya biasanya. Jadi tidak dibutuhkan orang yang pintar dalil, butuh orang yang paham tentang keagamaan. Dibutuhkan aja satu orator. Nah. Lo kan bisa mempengaruhi semua orang, banyak orang. Gitu.